Kisah dimulai dengan diperlihatkannya pasangan suami istri yang lagi bertengkar. Dia adalah Lina dan Lexi. Lina meminta cerai sama Lexi karena sudah tidak kuat lagi dengan kelakuan suaminya. Dia jarang pulang dan selalu oleng tiap harinya. Setelah resmi bercerai dengan suaminya, Lina kemudian meminta izin sama ibunya untuk mengadu nasib cari pekerjaan ke kota. Dengan tujuan supaya Lina bisa melupakan semua masalah yang terjadi. 1 minggu kemudian Lina pamit sama ibunya untuk pergi mengadu nasib ke kota. 1 bulan mencari kerja, akhirnya Lina diterima jadi asisten rumah tangga di sebuah keluarga yang majikannya jarang ada di rumah. Mereka ada di luar negeri. Lina di sana tinggal bersama asisten rumah tangga yang lainnya yang bernama Pero. Beberapa jam kemudian tukang benerin pipa pun datang. Lina kemudian membukakan pintu pagar dan sedikit bengong karena tukang pipanya ganteng banget. Dia adalah Dani. Setelah selesai benerin pipa, Dani kemudian dibuatkan minum oleh Lina. Dari situlah mereka mulai berkenalan dan saling tukeran nomor HP. Setelah Dani pergi, Pero kemudian peringatkan Lina untuk berhati-hati dengan Dani. Namun Lina tak terima dikasih saran sama Pero, karena kelihatannya Lina mulai tertarik dengan Dani, sehingga membuat Pero kesal dan tak mau lagi ikut campur masalahnya. Hubungan Lina dengan Dani kian hari makin dekat. Suatu hari, Lina pergi keluar dengan alasan akan pergi ke rumah tantenya. Pero pun sedikit kesal karena pekerjaan di rumah belum selesai. Lina main pergi seenaknya aja. Lina ternyata bukan pergi ke rumah tantenya, tetapi dia nemuin Dani di sebuah taman. Mereka pun di sana ngobrol panjang lebar, termasuk Lina juga menceritakan kalau dia adalah seorang jamuhe, janda muda herang. Mendengar Lina masih single, Dani kemudian beranikan diri ungkapkan perasaannya kalau dia ingin jadi orang yang spesial di kehidupan Lina. Tanpa berpikir panjang, Lina pun langsung menerima cintanya Dani. Karena dari awal ketemu dulu, Lina sudah suka sama Dani. Sedang asik-asiknya berduaan, Pero datang perogoki Lina dan Dani yang lagi pacaran. Pero pun sedikit marah karena Lina berbohong padanya kalau dia tadi bilang ingin ketemu tantenya, tetapi malah asik pacaran. Cerita beralih ke rumah di mana Dani tinggal. Dia tinggal sama pamannya. Waktu itu pamannya Dani akan pergi ke luar kota. Dia pun menyuruh Dani untuk menjaga rumahnya. Mendengar semua itu, Dani pun senang sekali karena dia merasa bebas, tidak ada lagi yang mengaturnya. Malam harinya Dani kemudian jemput Lina dan mengajaknya pergi ngedate di rumah pamannya. Pada malam itu, cuaca di luar lagi hujan dan membuat Lina gak bisa pulang. Dani kemudian menyuruh Lina untuk menginap saja di sana. Awalnya Lina menolaknya karena takut ketahuan orang lain. Namun karena hujan tak berhenti-henti, akhirnya Lina pun menginap di sana. Malam pun semakin larut dan cuaca pun makin dingin. Dani kemudian mencoba masuk ke kamar di mana Lina tidur. Dia pun berpura-pura bawa minuman untuk Lina. Lina sangat kaget sekali Dani sudah ada di dalam kamar. Lina pun menyuruhnya untuk keluar lagi. Namun waktu itu tiba-tiba cicak jatuh di tangan Lina dan membuat Lina langsung ngegabruk Dani karena dia ketakutan banget sama cicak. Lina kemudian meminta Dani untuk temeninnya karena dia takut cicak datang lagi. Dan akhirnya terjadilah blaem-blaem.
Cicak besar pun akhirnya berhasil ngarayap di perkebunan yang dipenuhi rumput-rumput hitam yang sangat lebat. Maknyus bosku, maknyus. Besok paginya pamannya Dani pulang dari tugas di luar kota. Dia marah sama Dani karena dia sudah berani-beraninya bawa cewek ke rumahnya. Awalnya Dani mengelaknya, namun setelah pamannya tunjukin pakaian dalam Lina yang tertinggal, Dani tak bisa mengelak lagi dan kemudian meminta maaf. Suatu hari Dani mengajak Lina ketemuan di sebuah warung mendoan. Di sana Dani meminta bantuan pada Lina untuk pinjamkan uang 1,5 juta untuk berobat mamahnya di kampung. Dengan diiming-imingi akan diganti 2 kali lipat, akhirnya Lina mau meminjamkan uang tersebut. 2 bulan lebih Dani menghilang dan tak ada kabar. Lina pun panik sekali karena Dani susah dihubungi. Dan yang membuatnya lebih panik lagi, dia sudah telat 2 bulan, serta membutuhkan uang yang dipinjam oleh Dani. Pero kemudian datang menenangkan Lina yang lagi nangis dan menanyakan apa yang telah terjadi. Karena beban yang dihadapi Lina terlalu berat, akhirnya Lina curhat sama Pero kalau sebenarnya dia sudah telat 2 bulan alias hamil. Sebagai seorang teman, Pero pun terus menenangkan Lina supaya tidak panik lagi. 2 minggu kemudian Dani muncul lagi. Dia kemudian ajakin Lina untuk ketemuan di warung mendoan di pinggir kali. Tak lama kemudian Lina datang dan langsung agabruk Dani karena sudah kangen. Lina sangat senang sekali bisa ketemu lagi sama Dani. Rasa rindu yang menggebu-gebu karena sudah lama tak bertemu. Dani kemudian mengajak Lina untuk masuk ke dalam warung kosong yang gelap untuk bermain jungkat-jungkit. Di sana Lina menceritakan kalau dia sudah telat 2 bulan. Mendengar semua itu, Dani pun siap untuk bertanggung jawab, sehingga membuat Lina senang. Dan setelah itu akhirnya terjadilah blaem-blaem lagi. Perkebunan rumput keriting pun akhirnya berhasil disiram cairan susu Indomil sehingga tumbuh subur. Maknyus bosku, maknyus. Setelah selesai melakukan pemupukan kebun, Lina kemudian meminta Dani untuk kembalikan uang yang dipinjamnya dulu 2 kali lipat, karena dia membutuhkannya. Mendengar semua itu, entah kenapa Dani malah marah sama Lina, dan terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka, sehingga membuat Dani kalap dan akhiri petualangan hidupnya Lina alias Maeot. Setelah lihat Lina terkapar jantungnya tak berdenyut lagi, Dani pun panik. Dan untuk menghilangkan jejak, Dani kemudian membuangnya ke sungai. 1 minggu kemudian jasad Lina ditemukan oleh warga yang lagi mancing, dan kemudian dilaporkan ke polisi. Setelah diidentifikasi, polisi berhasil mengungkap identitas Lina. 2 minggu kemudian, Dani pun berhasil ditangkap ketika bekerja di kebun. Dan cerita pun tamat.